Hai adik-adik kelas 5, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pada pembelajaran 1, subtema 2, tema 6 untuk adik-adik kelas 5 sekolah dasar. Nah, mari disimak videonya dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang disajikan pada video pembelajaran kali ini. Selamat belajar! Selanjutnya, mari kita simak cerita Siti yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak beberapa lama ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Berikutnya pada kegiatan Ayo Membaca, kita akan membaca sebuah teks bacaan yang berjudul Perpindahan Panas atau Kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Berikutnya, kita akan mengenal atau mencari informasi penting yang ada di masing-masing paragraf. Kita akan awali di paragraf ke-1. Adapun informasi penting paragraf ke-1 adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Yang kedua, panas dapat mengalami perpindahan. Selanjutnya, di paragraf kedua, ada beberapa informasi penting. Yang pertama, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Yang kedua, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Selanjutnya di paragraf ketiga, adapun informasi pentingnya adalah pertama, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian yang kedua,
Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Ketiga, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dan yang terakhir, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Demikianlah informasi-informasi penting yang terdapat dalam tiap paragraf pada teks bacaan tadi. Berikutnya adalah mengenal beberapa kata, kemudian mencari arti kata dan membuat kalimatnya. Pada tabel sudah disediakan contoh arti kata dan kalimatnya. Kita awali dengan kata api. Arti kata api itu sebenarnya adalah benda yang menghasilkan panas. Nah, contoh kalimatnya adalah ibu memasak memakai api kayu bakar. Berikutnya kata panas. Arti kata panas adalah energi yang diterima atau dilepas suatu benda. Contoh kalimat dengan kata panas, penggorengan itu sangat panas ketika dipakai menggoreng ikan. Berikutnya kata berpindah. Arti kata berpindah adalah perubahan tempat. Contoh kalimat dengan kata berpindah adalah panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Selanjutnya kata suhu. Arti kata suhu adalah derajat panas suatu benda. Contoh kalimat dengan kata suhu, benda yang dipanaskan terlalu lama akan memiliki suhu yang tinggi. Berikutnya kata logam. Arti kata logam adalah mineral tidak tembus pandang dan dapat mengantarkan panas. Contoh kalimat dengan kata logam adalah logam yang terlalu lama dipanaskan akan mengalami pemuaian. Berikutnya kata mendidih. Arti kata mendidih adalah menggelembung karena dipanaskan. Contoh kalimatnya, air yang dipanaskan ibu di dapur sudah mendidih. Yang terakhir adalah kata pancaran. Arti kata pancaran adalah sesuatu yang dikeluarkan. Contoh kalimatnya adalah pancaran cahaya matahari dengan jarak yang jauh dari bumi tetap terasa panas. Nah, demikian beberapa kata dengan arti katanya dan contoh kalimatnya. Semoga bermanfaat. Berikutnya, kita lengkapi peta pikiran perpindahan panas atau kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara, yaitu benda padat. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Dan yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran dan tidak membutuhkan zat perantara. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan Ayo Membaca dengan membaca sebuah teks bacaan yang berjudul Perpindahan Kalor secara Konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi.
hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Berikut ini adalah hal-hal penting dari teks bacaan yang telah dibaca tadi. Ada 5 buah paragraf, di mana pada paragraf pertama, hal penting dari bacaan tersebut adalah perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Di paragraf kedua, hal penting dari bacaan tersebut adalah peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Kemudian di paragraf ketiga, hal penting yang terdapat di sana adalah pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian di paragraf keempat, peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Dan di paragraf kelima, hal penting dari bacaan tersebut adalah setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Nah, demikian informasi-informasi penting yang terdapat pada pembelajaran 1 di subtema 2 di tema ke-6. Jangan lupa tetap selalu semangat belajar dan simak terus channel Rianpedia untuk memperoleh video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa.